Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para sahabatku yang dimuliakan Allah, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Di dalam menuntut ilmu maka diperlukan niat yang benar. Karena apa? Karena niat itu termasuk pokok dari berbagai hal yang perlu kita perhatikan. Seperti apa caranya? Yuk kita belajar bersama-sama dan ikuti saya terus sampai selesai. Pada konten kali ini saya akan menyampaikan bab niat. Niat di dalam berkarya itu, niat di dalam ibadah itu harus perlu niat. Fasal fin niyati fi halit ta'allumi, di dalam niat ketika di waktu belajar. Ketika belajar kita dibutuhkan niat yang benar. Summa la buddah minan niyati fi zamanit ta'allumi, di waktu belajar pencari ilmu itu wajib berniat. Artinya niatnya itu harus baik. Kenapa? Idzin niyatu hiya al aslu fi jami'il ahwali, karena niat itu menjadi pokok dari berbagai hal. Itu perlunya niat. Kenapa? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung niatnya. Hadisun sahihun, itu adalah hadis yang sahih. Jadi di waktu kita belajar, niatnya kita benar-benar untuk mencari ridho Allah. Jadi kalau kita belajar itu niatnya tiada lagi harus mencari ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan diceritakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadisnya, Rasulullah bersabda, kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malid dunya, banyak sekali amal perbuatan yang berbentuk amal dunia. Wa yasiru bi husnin niyati min a'malil akhirah, kemudian amal dunia tersebut menjadi perbuatan akhirat dikarenakan niatnya baik. Jadi walaupun perbuatan dunia, kalau niatnya baik maka itu menjadi perbuatan akhirat, artinya mendapat pahala. Seperti apa contohnya? Kal aklih, seperti makan, wasurbih, dan minum, wan naumi, dan tidur. Fa inna surataha suratu a'malid dunya, maka sesungguhnya makan, minum, tidur itu adalah gambaran dari perbuatan dunia. Wa yasiru kullun minha bimuqaranati husnin niyati min a'malil akhirah, kemudian makan, minum, tidur itu menjadi perbuatan akhirat karena disertai dengan niat yang baik. Jadi walaupun kita tidur, diniatkan supaya untuk nanti bangun di waktu malam, itu kalau niat seperti itu maka itu mendapat pahala. Juga makan, kalau diniatkan untuk, jadi walaupun itu makan, kalau niatnya diniatkan untuk kuat untuk melakukan ibadah, maka itu
mendapat pahala. Begitu juga minum, kalau diniatkan supaya kuat untuk mengerjakan ibadah, itu mendapat pahala. Artinya tidur, makan, minum, itu walaupun berbentuk perbuatan dunia, tapi kalau disertai dengan niat yang benar, itu menjadi perbuatan akhirat. Idza qasada bil akli at-taqwa bil ibadati, apabila ketika makan berniat supaya kuat untuk melakukan ibadah, yasiru min a'malil akhirati, maka walaupun makan menjadi perbuatan akhirat, artinya mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kadza syurbu wan naumu wa ghairuhuma, begitu juga ketika kita minum, ketika kita tidur, atau yang lain-lain, kalau niatnya supaya kuat untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika tidur berniat supaya nanti bisa beribadah di waktu malam, ketika minum supaya kita kuat mengerjakan ibadah, contohnya seperti waktu sahur, diperbanyak minumnya, niatnya untuk supaya kuat paginya berpuasa, maka dia menjadi perbuatan akhirat. Dan seterusnya, wa kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malil akhirati. Selanjutnya Nabi bersabda, dan banyak pula perbuatan-perbuatan yang berbentuk perbuatan akhirat. Perbuatan akhirat, akan tetapi summa yasiru min a'malid dunya bisu'in niyati. Namun kemudian walaupun ia berbentuk perbuatan dunia, karena apa? Bisu'in niyati, karena niatnya buruk. Contoh perbuatan akhirat seperti sholat, membaca Al-Quran, bersedekah, dan lain-lain. Kal'amali fu'ilat ala wajhir riya'i, seperti perbuatan-perbuatan yang dikerjakan dengan secara ria. Anda sholat itu ria, kepingin dipuji orang lain. Anda membaca Al-Quran supaya didengar, niatnya supaya didengar tunangannya atau supaya didengar mertuanya. Kalau diniatnya seperti itu, maka dia walaupun membaca Al-Quran, dia menjadi perbuatan dunia, artinya tidak mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti Anda bersedekah supaya dibilang dermawan, itu. Atau ketika membaca Al-Quran, suaranya dienak-enakin, bukan enak, cuman dipaksa enak. Karena apa? Supaya didengar oleh mertuanya tadi, atau supaya didengar oleh tetangga-tetangga yang lain. Maka kalau seperti itu, walaupun Anda membaca Al-Quran, walaupun Anda bersedekah, maka tidak akan mendapat pahala, karena dia berubah menjadi perbuatan dunia. Makanya niat itu sangatlah penting, dan niat itu harus benar-benar lillahi ta'ala. Niatnya seperti apa kalau mencari ilmu? Misalnya kita mendengarkan pengajian atau menuntut ilmu di pesantren, seperti apa niatnya? Wayam bagi ayyan wiyal muta'allimu bitolabil ilmi ridallahi ta'ala. Di waktu kita belajar, hendaknya berniat untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya ketika kita mendengarkan pengajian, mendengarkan ceramah-ceramah, apalagi belajar di pesantren-pesantren, maka niatnya itu yang pertama hanya mencari keriduan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus selanjutnya, wa izalatil jahli an nafsihi. Terus niat yang kedua, wa izalatil jahli an nafsihi,
niat yang kedua, ketika kita belajar berniat untuk menghilangkan kebodohan dari diri sendiri. Itu niat kedua. Wa an sairil juhari, dan berniat menghilangkan dari segenap orang-orang yang bodoh. Wa ihya iddini, dan berniat untuk mengembangkan agama Allah. Jadi yang ketiga itu adalah ketika mencari ilmu berniat untuk menghidupkan atau mengembangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ibqa'il Islam, dan selanjutnya berniat melanggengkan Islam. Niat selanjutnya yaitu di dalam belajar kita meniat melanggengkan Islam ke depannya. Kenapa melanggengkan Islam? Fa inna baqa'al islami bil ilmi, maka sesungguhnya melanggengkan Islam tersebut harus diwujudkan dengan ilmu agama. Jadi Islam itu tidak bisa berkembang kalau tanpa ilmu agama. Terus selanjutnya, wala yasihhu zuhdu wa taqwa ma'al jahli. Zuhud dan takwa pun itu tidak berguna jika tidak didasari ilmu agama. Kita itu takwa atau kita itu zuhud, kalau tidak disertai dengan ilmu agama, maka zuhudnya itu dan takwanya itu tidak sempurna. Wa ansyada syaihul imamu al-ajallu Burhanuddin sahibul hidayah syi'ran li ba'dihim, sebagaimana Syekh Muhammad Syekh Al-Imam Al-Ajal Burhanuddin yang mempunyai kitab Al-Hidayah, dia melantunkan syairan kepada sebagian ulama, melantunkan syairan seperti ini: fasadun kabirun alimun mutahattikun. Kerusakan atau kehancuran yang paling besar, kehancuran atau kerusakan yang paling besar adalah orang yang alim yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum Allah. Artinya kerusakan yang paling besar adalah orang alim yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan syariat Islam. Wa akbaru minhu jahilun mutanassikun, lebih hancur lagi bila orang yang tidak berilmu, artinya bila orang yang bodoh tersebut alias orang yang jahil berkedok ahli agama. Orangnya bodoh tapi berlagak mempunyai ilmu agama, itu yang lebih celaka lagi. Dan keduanya itu huma fitnatun fil alamina azimatun, keduanya itu menjadi fitnah yang menimpa di dunia. Jadi orang alim yang melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum agama, atau orang-orang bodoh yang berlagak alim, maka dia menjadi fitnah yang menimpa di muka dunia, seperti itu. Terus selanjutnya, orang yang mencari ilmu itu wayanwi bihi syukra ala nikmatil aqli wala sihhatil badan. Dan selanjutnya orang yang belajar tersebut hendaknya berniat untuk menyukuri kenikmatan akal dan menyukuri kesehatan badan. Jadi orang yang mencari ilmu itu yang pertama menyukuri akal yang sempurna, diberi akal yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mensyukuri kesehatan badannya. Wala yanwiya iqbalan nasi alaihi, dan di waktu belajar itu tidak boleh berniat untuk mempengaruhi orang lain. Jadi kita itu di waktu belajar supaya orang lain itu hormat kepada kita, maksudnya tidak boleh seperti itu. Wala istijlaba khitamid dunya, dan tidak berniat untuk menarik kenikmatan dunia dari kekuasaan orang lain.
wal karamata inda sultani wa ghairihi, dan seorang belajar itu tidak boleh berharap kehormatan di sisi penguasa dan lainnya. Jadi walaupun kita hanya mencari ilmu, tidak boleh mencari kehormatan dari penguasa. Itulah niat yang benar-benar ketika menuntut ilmu agama, seperti itu. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Kahfi ayat 110, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan. Barang siapa yang mengharap berjumpa dengan Tuhannya, falyamal amalan shaliha, maka hendaknya ia mengerjakan amal yang soleh atau mengerjakan amal yang baik, seperti tidak ria, seperti membaca Quran tapi tidak ria, seperti itu. Wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, dan janganlah ia mempersekutukan ibadah kepada Tuhannya dengan seseorang. Dan ibadah kita itu tidak boleh disekutukan, menyekutukan Allah. Artinya kita tidak boleh ria, tidak boleh sum'ah. Ria itu supaya kita dibilang rajin beribadah, atau kita tidak boleh sum'ah supaya kita itu didengar orang rajin ibadah. Karena apa? Aifiha bi ayyura'iya ahadan, artinya jangan sampai diperlihatkan kepada orang lain setiap kita berbuat sesuatu yang baik, seperti ria dan sum'ah. Ria itu seperti supaya dipuji orang lain atau supaya didengar oleh orang lain. Maka hal seperti itu tidak boleh. Maka niat itu ketika mencari ilmu, kita harus benar-benar berniat yang baik dan benar-benar ikhlas hanya untuk Allah Ta'ala. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Dan apabila ada makna-makna dan pemahaman yang kurang pas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila konten ini bermanfaat, silakan di like, comment, share, and subscribe, dan dibagikan kepada teman yang lain supaya mendapat manfaatnya juga. Dan doa terbaik dari saya, semoga Anda semua sehat selalu dan berbahagia bersama keluarga, panjang umur, dan dilimpah ruahkan milik rizkinya. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.